Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku di channel Techno Infinity. Nah, di segmen edisi yang keempat ini kita akan ngebahas tentang T-account. Nah, jangan lupa nonton videonya sampai akhir ya. Nah, kita akan mulai dengan pengertiannya dulu. Jadi, T-account adalah salah satu bentuk dari buku besar yang paling sederhana. Dikatakan T-account karena bentuknya sama dengan huruf T, dengan nama akun di atas, di sebelah kiri debit, dan di sebelah kanan kredit. Untuk sederhananya, T-account adalah buku besar yang berbentuk T. Ini adalah bentuk dari T-account. Nah, kenapa disebut T-account? Karena bentuknya adalah huruf T nih. Dengan bagian atasnya nama akun, dan di sebelah kiri debit, di sebelah kanan kredit. Nah, untuk kotak yang berwarna biru ini berisi transaksi-transaksi pada debit dan kredit. Nah, untuk kotak yang berwarna kuning ini berisi dari penjumlahan transaksi-transaksi yang sudah diisi di sini. Nah, nanti jumlahnya akan diisi di sini dan di sini. Nah, untuk kotak yang berwarna hijau ini berisi selisih dari penjumlahan di debit dan di kredit. Nah, berikut adalah penjelasan dari gambar T-account tadi. Nah, di sini kita dapat melihat kaidah dalam penggunaan T-account pada akun-akun yang sudah tertera di sini. Nah, dalam penggunaannya kaitannya dengan materi saldo normal dari setiap akun. Nah, kita harus memperhatikan saldo normal dari setiap akun supaya tidak salah dalam menempatkan angka pada T-account ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita dapat memperhatikan contoh soal dan penjelasannya sebagai berikut. Untuk kasus yang pertama yaitu pada tanggal 9 Februari tahun 2020, PTA membeli mobil ke PT CCC sebesar 250 juta secara kredit. Untuk kasus yang kedua yaitu pada tanggal 16 Agustus 2020, PTA membayar hutang sebesar 100 juta kepada PT CCC. Nah, kita akan membahas T-account yang berhubungan dengan transaksi tersebut satu persatu. Nah, untuk yang pertama yaitu peralatan. Peralatan memiliki saldo normal di debit. Nah, karena penambahan, maka kita akan menuliskannya di debit. Nah, jangan lupa ditulis tanggalnya supaya tidak tertukar dengan transaksi yang lainnya. Setelah ditulis tanggal dan nominalnya, kita akan menjumlahkannya di bagian ini. Lalu, yang terakhir kita menghitung selisih dari jumlah debit dan kredit. Nah, di sini karena kreditnya tidak ada, maka kita akan memindahkan jumlah yang ada di debit ke sini. Akun yang kedua yaitu akun hutang. Nah, pada tanggal 9 Februari tahun 2020, PTA membeli mobil sebesar 250 juta, lalu membayar hutang tersebut pada tanggal 16 Agustus tahun 2020 sebesar 100 juta. Nah, untuk hutang sendiri, saldo normalnya berada di kredit. Maka ketika terjadi penambahan utang, maka kita akan menulisnya di kredit. Nah, ketika kita membayar hutang, maka kita akan menuliskannya di debit. Nah, kita menjumlahkan transaksi yang ada di kredit dan di debit masing-masing seperti ini. Nah, yang terakhir yaitu kita menghitung selisih dari debit dan kredit. Nah, kenapa di sini dikurung? Karena jumlah yang lebih besar adalah di kredit. Ini untuk menunjukkan bahwa masih terdapat hutang sebesar 150 juta. Nah, yang terakhir yaitu T-account pada akun kas. Nah, akun kas sendiri mempunyai saldo normal di debit. Ini berarti ketika kas mengalami penambahan akan diletakkan di debit, dan apabila mengalami pengurangan maka akan diletakkan di kredit.
Nah, PTA mempunyai saldo awal tahun sebesar 1 miliar. Maka kita akan menuliskannya di debit. Nah, selanjutnya terdapat transaksi sebesar 100 juta pada tanggal 16 Agustus tahun 2020 yang digunakan untuk membayar hutang kepada PT CCC. Nah, kita akan menambahkannya pada bagian debit. Maka di sini akan ditulis 1 miliar dan di bagian kredit di sini akan ditulis 100 juta. Nah, di bagian paling bawah akan ditulis selisih dari jumlah debit dan kreditnya, yaitu 900 juta. Nah, berikut materi tentang T-account pada segmen kali ini. Semoga materinya bermanfaat dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Terima kasih.